Restoran Naga dan Phoenix adalah restoran teratas di negara angin melayang. Dekorasi interior memiliki suasana aristokrat, dan ini juga merupakan tempat berkumpulnya para bangsawan muda. Pada saat ini pintu kompartemen di restoran didorong terbuka. Lu Chen mengerutkan kening saat dia berbalik. Tiba-tiba sosok yang dikenalnya muncul di depan matanya, menyebabkan pupil matanya berkontraksi. Kamu akhirnya tiba, putri kecil. Setelah melihat putri kecil, sekelompok pemuda mulai mendekatinya, namun mereka semua mengerutkan alis mereka, ketika mereka melihat Mo Sang Fei yang menemaninya. Oh, bukankah ini Mo Sang Fei dari keluarga Mo? Bukan, itu salah, keluarga Mo telah dihancurkan, kamu hanyalah pengawal keluarga Xia. Mo Sang Fei segera mengenali dan memelototi pria muda yang baru saja berbicara dengan dingin. Pemuda itu adalah cucu Jenderal Lin dan juga salah satu pelamar putri kecil. Oleh karena itu, dia jelas memandang Mo Sang Fei yang selalu muncul di sisi putri kecil dengan rasa permusuhan yang besar. Lin Yue, kamu sangat kurang ajar. Ekspresi putri kecil berubah drastis. Kamu sebaiknya menjaga mulutmu, ingatlah bahwa lidah yang longgar dapat menyebabkan banyak masalah. Lin Yue mengejek dan menyapukan pandangan muram ke wajah Mo Sang Fei. Mo Sang Fei, seorang pria harus bertindak seperti seorang pria. Kebahagiaan seperti apa yang bisa diberikan oleh pengawal kecil sepertimu kepada putri kecil? Kamu bahkan tidak memiliki hak untuk memberikan kebahagiaan kepada wanita yang kamu cintai. Hak istimewa apa yang kamu miliki untuk mengikuti putri? Putri kecil melemparkan tamparan tepat di wajah Lin Yue, wajah kecilnya yang awalnya naif dan polos seperti es. Lin Yue, kamu memiliki keberanian yang besar. Jika kamu mengatakan satu kata lagi, aku akan segera mengadakan pertemuan dengan Jenderal Lin dan bertanya kepadanya bagaimana dia mendidik cucunya. Ekspresi Lin Yue berubah beberapa kali. Di antara semua anggota keluarganya, dia paling takut pada kakeknya, sang jenderal besar. Jika kakeknya mengetahui hal ini, dia akan dihukum tanpa ampun. Dia mengambil napas dalam-dalam memikirkan hal ini dan bergerak lebih dekat ke Mo Sang Fei. Dia mendekat ke telinganya dan berbicara dengan suara yang sangat rendah sehingga hanya mereka berdua yang bisa mendengar. Mo Sang Fei, jika kamu seorang pria, jangan bersembunyi di belakang seorang wanita. Jika tidak, tunggu sampai waktu berikutnya ketika putri kecil tidak ada. Aku akan memberimu pertunjukan yang bagus. Ekspresi Mo Sang Fei tetap acuh tak acuh sepanjang waktu. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan pada kata-kata Lin Yue. Bahkan dia tidak pernah melihat Lin Yue sama sekali sejak awal. Dia benar-benar bertindak seperti Lin Yue tidak terlihat. Dihalangi oleh kehadiran putri kecil, Lin Yue tidak mengatakan apa-apa lagi sambil mengejek dan kembali ke tempat duduknya. Namun dia terus memelototi Mo Sang Fei dengan dingin dan jahat sepanjang waktu. Matanya benar-benar dipenuhi dengan kebencian dan permusuhan. Nona Gu, kita bertemu lagi. Lu Chen tersenyum dan berjalan perlahan menuju Guru Ouyun. Wajah tampannya bersinar dengan senyum hangat. Namun demikian, ketika senyum hangat ini muncul di pandangan Guru Ouyun,
Itu tampak terlalu artifisial baginya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kakak Lu, jadi kalian sudah saling kenal. Mulut putri kecil terbuka karena terkejut. Ini menyelamatkanku dari keharusan membuat perkenalan. Ah benar, karena kalian berdua saling mengenal, kamu harus tahu bahwa dia adalah teman Xia Ruoyun. Xia Ruoyun, nama itu menimbulkan sensasi besar saat jatuh ke telinga orang banyak. Tentu saja, ketenaran Xia Ruoyun tidak terkait dengan bakat atau kekuatannya. Sebaliknya, bertahun-tahun yang lalu, keluargamu menderita pemusnahan yang tragis karena dia, namun dia kemudian berperilaku seperti burung unta dan mengubur kepalanya di pasir seperti pengecut. Oleh karena itu reputasinya yang tidak berbakti selama bertahun-tahun telah menyebar jauh dan luas. Cahaya sekilas melintas dengan cepat di mata Lu Chen sebelum dia buru-buru kembali ke tatapan hangatnya dan menatap Gu Ruoyun. Namun ada sentuhan menyakitkan di sudut bibirnya. Nona Gu tidak hanya memiliki nama yang sama dengan Yuner, dia sangat mirip dengannya. Kami telah bentrok sebelumnya, tetapi pada saat itu aku tidak menyadari bahwa dia adalah teman Yuner. Yuner dan aku pernah saling mencintai, namun dia dengan kejam menyingkirkanku. Jadi ketika aku melihat betapa miripnya kamu dengan Yuner, mau tidak mau aku ingin mendekatimu. Nona Gu, aku ingin tahu apakah kamu mau menikah denganku. Ketika kelompok itu mendengar pernyataan Lu Chen, mereka mulai menganalisis Gu Ruoyun dengan serius. Setelah pengamatan mereka memang memperhatikan bahwa dia tampaknya memiliki kemiripan dengan Xia Ruoyun. Sementara fitur mereka tidak terlihat sama, sikap dinginnya cukup mirip dengan Xia Ruoyun. Namun tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa kata-kata Lu Chen terdengar seperti pernyataan perasaannya. Putri kecil juga tercengang, dia mengerjap heran saat dia menatapnya dengan curiga. Kakak Lu, bukankah kamu sudah memiliki kakak Cuksue? Lu Chen tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Cuksue adalah adik perempuan Yuner, tapi aku sangat mencintai Yuner, bagaimana aku bisa jatuh cinta pada adik perempuannya? Aku hanya menjaga Cuksue demi Yuner, jadi aku tidak punya niat lain terhadapnya, aku hanya pernah mencintai Yuner seorang. Mungkin Yuner tidak tega meninggalkanku untuk menderita kesepian di dunia ini sehingga dia mengirim Nona Gu untuk muncul di hadapanku untuk menenangkan kerinduanku. Aku tidak bisa mengkhianati usaha keras Yuner. Selain itu aku tidak bisa tidak memikirkan Yuner setiap kali aku melihat Nona Gu. Penderitaan di wajah Lu Chen tampaknya tidak palsu sama sekali. Jika bukan karena pengalaman Gu Ruoyun di kehidupan masa lalunya, mungkin dia juga akan percaya bahwa Lu Chen benar-benar sangat mencintainya. Tuan Lu, kamu memang tergila-gila padanya. Tidak ada yang tahu siapa di antara kelompok yang duduk di sana yang berbicara lebih dulu. Segera, suara-suara lain dalam kelompok itu mulai terdengar. Pria seperti itu dengan pengabdian yang mendalam tentu saja langka di dunia ini. Xia Ruoyun telah mati selama bertahun-tahun sekarang, namun dia masih sangat merindukannya. Betul sekali, Lu Chen yang sangat tergila-gila tidak akan pernah melirik wanita ini untuk kedua kalinya jika auranya tidak mirip dengan aura Xia Ruoyun.
Namun Lu Chen, kamu sebaiknya memikirkan ini dengan seksama. Jika kamu mengambil wanita ini, kamu akan kehilangan kesempatan untuk bersekutu dengan keluarga Xia melalui pernikahan. Sekarang keluarga Xia didukung oleh tertinggi Jin, bahkan Kaisar Negara Angin Melayang pun tidak akan berani memprovokasi mereka sesuka hati. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Lu Chen mengangkat wajahnya yang tampan dan menjawab dengan ekspresi yang benar-benar tulus di wajahnya. Kekuasaan dan status, bagiku itu bahkan tidak mendekati pentingnya yang aku pegang terhadap wanita yang kucintai. Nona Gu, kamu dikirim oleh Yuner kepadaku untuk membantuku keluar dari kesengsaraanku. Oleh karena itu, dalam hidup ini aku tidak akan pernah menikah dengan orang lain, kecuali wanita itu adalah kamu. Guru Woyun benar-benar ingin tertawa ketika dia mendengar kata-kata itu. Di kehidupan masa laluku, siapa yang meninggalkan Yuer dan aku demi kekuasaan, dia bahkan telah memotong-motong Yuer hidup-hidup tepat di depan mataku. Bahkan sekarang, Guru Woyun masih bisa mengingat kata-kata pria itu di hari yang menentukan itu. Tapi tanpa disadari Guru Woyun tersenyum, hati Lu Chen melompat ketika dia melihat senyumnya dan ekspresi puas diri muncul di sudut matanya. Dia tahu bahwa wanita sama mesumnya seperti pria dan tidak ada wanita yang bisa menolak pesona pria tampan. Selanjutnya, Lu Chen masih agak percaya diri dengan penampilannya. Lihat di sini sekarang, tidak peduli berapa banyak wanita ini sebelumnya berpura-pura tidak tertarik. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar bahwa aku bersedia menjadikannya istriku. Berapa banyak dia benar-benar jatuh cinta padaku sehingga dia akan sangat bahagia begitu aku mengucapkan kata-kata itu. Menikah denganmu. Guru Woyun tersenyum acuh tak acuh saat matanya dipenuhi dengan ejekan. Dia meringkuk bibirnya dan menatap pria di depannya. Kamu bersedia mengambilku sebagai istrimu sehingga aku tidak bisa menolakmu. Apakah kamu setara denganku? Ekspresi puas awalnya Lu Chen membeku di tempat setelah mendengar kata-kata itu. Dia tidak bisa mempercayai telinganya saat dia menatap Guru Woyun dengan kaget. Dia telah menolakku? Mustahil. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menolak pesonaku. Ini benar-benar mustahil. Aku hanya melonggarkan kendali untuk pemahaman yang lebih baik. Aku telah melihat banyak tipu daya semacam ini dari wanita lain. Nona Gu, aku tahu apa yang mengganggumu. Tidak perlu khawatir, selama aku bersedia mengambilmu sebagai istriku, aku jamin tidak akan ada yang berani mengatakan bahwa kamu tidak layak untukku. Guru Woyun menyeringai, tatapannya yang jernih dan dingin dipenuhi dengan cemoohan. Tidakkah kamu mengerti apa yang aku katakan? Aku bertanya apakah kamu memenuhi syarat untuk menikah denganku. Siapapun yang ingin menikahiku harus memberikan langit dan bumi sebagai hadiah pertunanganku, serta semua alam sebagai perantaranya. Namun kamu, aku khawatir tidak akan pernah memenuhi kriteria ini seumur hidupmu. Wajah Lu Chen berubah drastis dan cahaya dingin melintas di matanya. Langit dan bumi sebagai hadiah pertunangan serta semua alam sebagai perantaranya. Menurut wanita ini siapa dia? Apakah dia pikir dia bisa mengabaikan orang lain hanya karena dia didukung oleh Dokter Suci? Betapa malangnya, Dokter Suci akhirnya akan mati di tangan tertinggi Jin. Saat itu lupakan aku, bahkan seorang pengemis pun tidak akan mau menikahinya.
Cukup. Putri kecil yang diam sepanjang waktu, berteriak keras dan membungkam Lu Chen. Dia mengirim tatapan rumit ke arah Lu Chen, mengerutkan bibirnya dan berkata, "Kakak Lu, karena kakak Gu tidak ingin menikahimu, jangan paksa dia. Sebaiknya kita mulai pesta kita hari ini. Lagi pula aku telah membawa kakak Gu ke sini untuk memperkenalkannya kepada kalian semua." Lu Chen menenangkan emosinya dan tersenyum. "Putri kecil, jangan khawatir, Yuner telah mengirim Nona Gu untuk menghiburku, aku tidak akan menyakitinya." Putri kecil melirik Lu Chen sebelum dia diam-diam menarik Gu Ruoyun dan Mo Sangfei untuk duduk di sampingnya. Dia menundukkan kepalanya dan pikirannya disembunyikan dari orang lain. Sebelum pesta makan malam berlangsung terlalu lama, sekelompok murid muda telah berkuda dan mengakhiri semuanya. Tentu saja, melalui kesempatan ini, Gu Ruoyun berhasil memahami situasi negara angin melayang. Pada saat ini, saat matahari terbenam, cahaya senja menyinari kota kekaisaran dari negara angin melayang. Di jalan-jalan yang sepi, putri kecil berhenti di langkahnya saat dia berkata, "Kakak Gu, jangan ambil hati apa yang dikatakan kakak Lu. Aku bisa mengabaikan apapun yang dia katakan." Gu Ruoyun tersenyum, tapi senyumnya membawa aura sedingin es. "Namun jika dia ingin memprovokasiku, aku tidak melihat alasan untuk melepaskannya." Putri kecil tertegun sejenak, dia kemudian tertawa pahit. "Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasa seolah-olah kakak Lu telah berubah. Dia menjadi aneh bagiku, atau bisa dibilang, aku tidak pernah benar-benar mengenalnya dengan baik sejak awal." Dia mengangkat pandangannya ke arah langit yang indah, dan wajah kecilnya yang cantik dipenuhi dengan penderitaan. "Semua orang berpikir bahwa aku sangat naif. Aku naif tapi aku tidak bodoh. Sebelumnya aku selalu berpikir bahwa kakak Lu adalah orang yang baik. Namun bagaimana seseorang bisa jatuh cinta dengan mudah jika dia benar-benar jatuh cinta? Xia Ruoyun telah mati selama lebih dari 6 tahun, mungkin seseorang dapat memudar dari ingatannya dalam waktu itu. Jika dia telah melupakannya dan jatuh cinta pada kakak Cuksue, aku juga tidak akan menyalahkannya. Tidak banyak di daratan ini yang akan tetap melajang selama sisa hidup mereka untuk kekasih mereka yang sudah meninggal." Namun dia menyatakan dengan jelas bahwa dia tidak mencintai Xia Cuksue, dan telah jatuh cinta padamu yang mengingatkannya pada Xia Ruoyun. Putri kecil menoleh ke arah Gu Ruoyun dan matanya jernih seperti air. Jika dia hanya langsung mengatakan bahwa dia tertarik padamu itu tidak akan berarti banyak, tetapi mengapa dia harus bersikeras menunjukkan cintanya pada Xia Ruoyun? Dia tertarik padamu hanya karena Xia Ruoyun? Dia bahkan mengatakan bahwa kamu telah dikirim kepadanya oleh Xia Ruoyun. Jika dia masih mencintai Xia Ruoyun, bagaimana dia bisa jatuh cinta pada orang lain? Putri kecil. Mo Sangfei melangkah maju dan menggenggam tangan putri kecil dengan erat. Merasakan kehangatan di tangannya, tubuhnya yang gemetar perlahan menjadi tenang. "Aku selalu percaya padanya, aku bahkan percaya setiap kata-katanya."
Namun aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan melakukan hal seperti itu. Dia bahkan berpikir bahwa kamu tidak layak untuknya. Jika dia ingin menikahimu, bukankah kamu juga memiliki hak suara dalam hal itu? Putri kecil dibesarkan di istana kekaisaran dan telah bertemu dengan berbagai macam orang, namun dia belum pernah bertemu orang yang tidak tahu malu seperti ini. Yang terburuk, orang yang tak tahu malu ini adalah seseorang yang dia percayai sejak usia mudanya. Guru Woyun melirik putri kecil dan dengan tenang menjawab. Hidup itu seperti sebuah drama, dan sebagian orang pasti akan memakai topeng dalam kesehariannya. Ada hal-hal tertentu yang tidak sesuai dengan apa yang kamu dengar. Jika kamu benar-benar ingin mengetahui kebenarannya, kamu dapat menyelidikinya sendiri. Kebenaran? Putri kecil mengangkat matanya yang besar dan jernih dan menatap ragu ke arah Guru Woyun. Dia bertanya dengan pucat ringan di wajahnya. Apa yang kamu maksud dengan ini? Sebelumnya aku telah mengajukan pertanyaan kepada keluarga Xia, melihat Xia Ruoyun yang telah menyinggung kultivator yang kuat. Mengapa kultivator yang kuat itu menyelamatkan keluarga Xia dan memilih untuk menghancurkan keluarga leluhur dari pihak ibunya? Apakah maksudmu bahwa insiden bertahun-tahun yang lalu ada hubungannya dengan keluarga Xia? Putri kecil terhuyung-huyung dan mundur beberapa langkah ke belakang, namun dia menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Tidak mungkin, ini seharusnya tidak mungkin. Xia Ming sangat mencintai kakak Ruoyun dan Xia Cuksue juga menghormatinya sebagai kakak perempuannya. Bagaimana mungkin dia bisa membantu orang luar untuk menyakiti kerabat dekatnya? Aku tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa orang-orang yang dia percayai selama bertahun-tahun akan bertindak seperti yang disiratkan Guru Woyun. Jika begitu, keyakinan yang dia pegang di dalam hatinya akan hancur dalam sekejap. Selain itu, bahkan ayah kekaisaranku sebagai kaisar tidak akan pernah membunuh anak-anaknya sendiri. Bagaimana mungkin Xia Ming bisa membahayakan darah dan dagingnya sendiri? Kakak Ruoyun adalah putrinya, dia tidak akan pernah menyakitinya. Guru Woyun menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa putri kecil selalu memiliki hati yang baik bahkan sejak usia mudanya. Dia tidak akan pernah percaya bahwa ada orang yang bisa melakukan tindakan tidak bermoral seperti itu, bahwa siapapun akan berperilaku lebih buruk daripada binatang buas. Namun inilah yang terjadi. Xia Ming tidak ragu untuk membunuhnya demi wanita lain. Aku sedikit lelah, aku akan kembali ke penginapan untuk beristirahat. Sang Fei, antarkan putri kecil kembali ke istana. Guru Woyun menguap dan berseru, tampak agak kelelahan. Baiklah. Mo Sang Fei mengangguk. Aku akan mengantarnya pulang. Guru Woyun tersenyum dan berjalan menuju penginapan. Meskipun dia bisa berbicara lebih banyak tentang itu, putri kecil tidak akan mempercayainya, jadi apa gunanya mengatakan hal lain? Tunggu. Melihat dia akan pergi, putri kecil segera berteriak dan menghentikannya. Dia dengan keras menggigit bibirnya dan bertanya, "Kakakku, apakah benar-benar ada ayah yang tega membunuh putrinya sendiri di dunia ini?" Bahkan seekor harimau ganas tidak akan memakan anaknya, tetapi manusia akan begitu kejam, itu lebih buruk dari binatang.
Guru Woyun menghentikan langkahnya dan menjawab. Terkadang ada beberapa orang yang lebih seperti binatang jika dibandingkan dengan binatang yang sebenarnya. Dia kemudian tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi tanpa melihat ke belakang. Guru Woyun segera mengenali pria yang berdiri di luar pintu penginapan. Ekspresi heran melintas di matanya, tetapi ekspresinya segera menjadi tenang. Dengan jumlah kekuatan yang dimiliki keluarga Xia di kota kekaisaran, bagaimana mungkin mereka tidak tahu di mana aku tinggal? Nona Gu. Saat Guru Woyun hendak masuk ke penginapan, sebuah tangan meraihnya. Lu Chen mengerutkan alisnya dan menatap Guru Woyun sebelum berbicara dengan suara hangat. Ada banyak orang di sekitar kita sebelumnya. Untuk menghindari mempermalukanmu, ada beberapa hal yang tak aku ucapkan. Guru Woyun tersenyum mencemooh. Apakah kamu takut mempermalukanku atau takut bahwa sifat aslimu akan terungkap di depan orang lain? Ekspresi Lu Chen berubah total dan dia berseru dengan sedikit kesal. Apa maksudmu? Guru Woyun berbalik dengan heran dan berkedip kaget. Guru Woyun, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu bahwa kamu mencoba bermain kucing dan tikus. Lu Chen mencibir dengan dingin. Apa tujuanmu mengunjungi keluarga Xia? Apakah itu hanya untuk makhluk tidak penting itu, Mo Sangfei? Kamu hanya mencoba untuk mendekatiku melalui Mo Sangfei. Aku memberimu kesempatan itu sekarang. Apalagi yang kamu inginkan? Guru Woyun benar-benar terpana, dia benar-benar tercengang sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Apakah lubang di kepala orang ini sebesar itu? Dia menuduh bahwa aku pergi ke rumah keluarga Xia untuk menggunakan Mo Sangfei untuk mendekatinya. Aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa sampai pada kesimpulan ini. Apa yang telah aku lakukan untuk menyebabkan kesalahpahaman seperti itu? Apa? Aku benar bukan? Lu Chen mencibir. Sejak pertama kali kita bertemu kamu menatapku dengan tatapan aneh. Jika itu bukan karena kasih sayang, lalu tentang apa? Kamu telah tahu betapa Linger menyukai anak laki-laki kecil yang lucu sehingga kamu dengan sengaja menggunakan adik laki-lakimu untuk memikatnya untuk menarik perhatianku. Kamu telah berhasil, kamu memang mendapatkan perhatianku. Apalagi yang ingin kamu lakukan sekarang? Memainkan trik lama seperti kucing dan tikus sekali sudah lebih dari cukup. Apa gunanya menggunakannya sepanjang waktu? Guru Woyun tersenyum. Dia berbalik untuk menghadapi ekspresi pucat dan marah Lu Chen saat seringai di wajahnya semakin lebar. Kamu ingin menikahiku? Guru Woyun mengerti bahwa pada saat itu Lu Chen telah mencurahkan upaya yang tak terukur untuk mendapatkan bantuan Xia Cuksue. Sekarang dia mengklaim bahwa dia ingin menikahinya. Jika ada yang mengatakan bahwa dia tidak memiliki niat buruk, Guru Woyun tidak akan pernah percaya. Benar sekali. Lu Chen mengangguk, tampak sepenuhnya seolah-olah dia sedang beramal. Kamu telah menggelitik minatku, kamu telah berhasil. Lu Chen, aku merasa kamu jauh lebih cocok dengan Xia Cuksue. Kamu sama jahat dan liciknya seperti dia.
Senyum di wajah Gu Ruoyun perlahan memudar. Namun jika kamu memberiku kehidupan setiap anggota keluarga Xia, mungkin aku akan mempertimbangkannya. Tentu saja, aku hanya akan mempertimbangkan kemungkinan menikah dengannya. Gu Ruoyun, berhentilah mencoba mengambil keuntungan. Ekspresi Lu Chen menjadi semakin berbisa dan tidak lagi menampilkan citra hangat yang biasanya dia tunjukkan di depan orang lain. Jika dia tidak mengingat perintah tuannya, dia akan menyerangnya sejak lama. Apakah kamu tidak mau menikah denganku karena kamu khawatir aku akan menjadikanmu selirku? Kamu dapat yakin sepenuhnya tentang ini, karena ini adalah pernikahan. Kamu pasti akan menjadi istri sejatiku. Aku tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku. Gu Ruoyun baru saja akan mengatakan sesuatu lagi ketika kilatan merah muncul di depan matanya. Gu Ruoyun merasa tertegun sejenak ketika dia menatap pria berambut perak berbaju merah. Tak lama setelah itu, dia merasakan gelombang ekstasi menyapu hatinya saat aliran kehangatan perlahan muncul di matanya yang jernih dan dingin. Melihat kegembiraan di wajah wanita itu, Lu Chen berasumsi bahwa dia telah secara akurat menunjukkan kekhawatirannya, dan menghela nafas lega. Karena aku sudah menjaminnya, kamu seharusnya tidak memiliki masalah sekarang. Kamu harus mengikutiku kembali ke rumah keluarga Xia sekarang dan menunggu tuanmu tiba. Kita akan memiliki pernikahan untuk direncanakan. Namun itu tidak akan pernah terjadi. Begitu mereka kembali ke rumah keluarga Xia, dia pasti akan membuat wanita ini membantunya menjebak Dr. Suci Bai Zongtian. Begitu Bai Zongtian tiba, mereka akan bergabung dengan tertinggi jin dan membunuhnya. Pada saat itu wanita ini akan memenuhi tujuannya dan tidak lagi berguna baginya. Dia pasti tidak akan pernah menikahinya. Pria berambut perak itu terkejut ketika dia melihat Gu Ruoyun juga. Dia kemudian mulai mendekatinya. Namun dia tidak bisa tidak mendengar ucapan arogan dan sombong Lu Chen sebelum dia mencapainya. Ekspresi di wajahnya yang tampan tiada taraf perlahan-lahan tenggelam sampai mata merah darahnya diselimuti cahaya suram. Lu Chen merasakan hawa dingin dari belakangnya dan secara otomatis menggigil. Dia perlahan berbalik dan tatapan herannya jatuh pada pria yang berdiri di belakangnya. Bahkan sebagai seorang pria, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut melihat bahwa pria yang tampak begitu indah ada di dunia. Kehadiran pria itu di depannya membuat aura superioritas Lu Chen menghilang, seolah-olah pria di hadapannya adalah lautan luas dan dia hanyalah prefektur kecil Bianfeng di lautan luas. Siapa yang ingin kamu ambil sebagai istrimu? Qian Bei melengkungkan bibirnya tetapi senyum di wajahnya yang sangat tampan mengandung rasa dingin yang menakutkan. Lu Chen menelan ludah tetapi menjawab dengan jujur. Gu Ruoyun jatuh cinta padaku dan aku juga bersedia mengambilnya sebagai istriku, jadi. Lu Chen tidak melihat pria itu bergerak, yang dia lihat hanyalah cahaya merah yang mengarah ke bibirnya, seketika darahnya menyembur keluar dan mewarnai wajahnya menjadi merah. Katakan lagi, siapa yang ingin kamu ambil sebagai istrimu? Qian Bei menyapu ke arah Lu Chen dengan senyum dingin yang menakutkan di wajahnya. Jangan khawatir, aku tidak akan mengangkat tangan melawanmu. Memang benar dia tidak mengangkat tangan melawan Lu Chen. Ketika berurusan dengan orang ini,
Qian Bei bisa menghancurkan tulang-tulangnya menjadi debu dan meninggalkannya tanpa seluruh mayat tanpa harus menggunakan tangannya. Lu Chen sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berbicara. Aura pria itu begitu menakutkan sehingga dia gemetar dari hatinya ke seluruh tubuhnya. Dia merasa bahwa pria itu hanya membutuhkan 2 jari untuk mengubahnya menjadi abu. Xiao Ye. Mata Guru Ouyun melunak begitu dia melihat Qian Bei. Dia tersenyum lembut dan melangkah maju. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sedang mengurus beberapa hal, tapi aku tidak berpikir bahwa aku akan bertemu denganmu. Qian Bei tersenyum sebelum dia mengangkat tangannya dan menariknya ke dalam pelukan. Jari-jarinya yang panjang dan ramping dengan lembut membelai rambut wanita itu saat dia berkata, "Yuner, aku tidak berpikir kamu tiba di daratan puncak timur secepat ini, dan apa yang benar-benar tidak aku pikirkan adalah bahwa aku akan bertemu kamu di sini. Sepertinya kita masih pasangan yang ditakdirkan." Guru Ouyun mengangkat bahunya. Tiba-tiba dia memperhatikan dari sudut matanya bahwa Lu Chen berusaha melarikan diri. Cahaya jahat melintas di matanya saat dia bertanya, "Ada apa Lu Chen? Mengapa kamu akan pergi begitu cepat?" Lu Chen. Setelah mendengar nama pria itu, aura dalam tubuh Qian Bei mulai bergerak. Ekspresinya tampak sangat suram saat matanya yang haus darah menoleh ke arah pria yang mencoba melarikan diri, menyebabkan udara menjadi sedingin es dan suram. Dia Lu Chen. Lu Chen melompat ketakutan, wajah tampannya pucat pasi. Dia tidak pernah menyangka Guru Ouyun akan didukung oleh orang yang begitu kuat. Pria ini terlalu kuat. Mungkin hanya tertinggi jin yang akan memiliki kesempatan dalam pertempuran dengannya. Oleh karena itu dia sekarang akan kembali ke rumah untuk membahas tindakan balasan dengan Xia Ming. Tidak peduli apa, dia tidak akan pernah meninggalkan pasangan ini dalam damai. Namun apa yang tidak bisa dipahami Lu Chen adalah bagaimana pria ini mengetahui namanya. Selain itu dia tidak dapat mengingat apakah dia pernah melakukan sesuatu yang tidak dapat didamaikan dengan pria ini. Jadi bagaimana jika itu aku? Lu Chen menggertakkan giginya sebelum dia berbalik ke arah Qian Bei dan mengejek. Aku Lu Chen, sekarang adalah anggota keluarga Xia yang didukung oleh tertinggi jin. Kamu mungkin cukup kuat, tetapi apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan tertinggi jin? Qian Bei memelototi Lu Chen dengan dingin. Dengan satu pandangan itu Lu Chen merasa seolah-olah sebuah kepalan tangan telah meraih jantungnya dan memutarnya dengan keras. Wajahnya pucat pasi dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia kemudian menatap kaget pada pria berambut perak berjubah merah. Sekarang aku tahu bahwa kamu adalah Lu Chen. Kamu tidak akan pergi hari ini. Pria berambut perak itu perlahan mengangkat tangannya dan Lu Chen langsung jatuh ke dalam genggamannya. Suaranya kemudian terdengar, bergema di jalanan untuk waktu yang sangat lama. Biarkan keluarga Xia datang. Dia tidak akan pernah melupakan bagaimana Guru Ouyun meninggal di kehidupan sebelumnya. Dia telah disakiti oleh orang-orang yang paling dia percayai dan dipaksa untuk menonton tanpa daya ketika adik laki-lakinya dipotong-potong hidup-hidup. Karenanya dia tidak akan pernah membiarkan siapapun yang telah melukainya berjalan bebas. Yuner, ayo pergi. Qian Bei berbalik dan meletakkan tangannya di pinggang Guru Ouyun sebelum mereka menuju ke penginapan.
Perkelahian sebelumnya telah menarik banyak perhatian dan beberapa orang buru-buru bergegas ke rumah keluarga Xia untuk melaporkan kejadian tersebut. Kebanyakan orang di negara angin melayang mengetahui hubungan Lu Chen dengan keluarga Xia. Sementara itu di rumah keluarga Xia, Xia Ming telah menunggu Lu Chen kembali dengan kabar baik ketika sebuah suara panik terdengar di aula. Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Seorang pria merangkak dan tersandung ke dalam ruangan. Sebelum dia bahkan bisa berdiri, dia dengan cemas berseru. Tuan Lu telah ditangkap. Apa? Xia Ming membanting meja dan bangkit, wajahnya adalah pemandangan yang buruk untuk dilihat. Apa yang baru saja kamu katakan? Siapa yang berani menangkap anggota keluarga Xia? Bawahan ini juga tidak yakin, rupanya Tuan Lu telah terjalin dengan seorang wanita bernama Guru Oyun. Laki-lakinya kemudian muncul dan membawa Tuan Lu pergi. Dia bahkan mengatakan bahwa jika Anda ingin melihat Tuan Lu lagi, anggota keluarga Xia harus secara pribadi datang dan membawanya kembali. Mata Xia Ming bersinar dengan kebencian saat dia mengejek dan berkata, "Berapa tingkat kekuatan yang dimiliki pria itu? Sepertinya dia setara dengan tertinggi jin." Setara dengan tertinggi jin? Ini berarti pria Guru Oyun adalah tertinggi bela diri juga. Xia Ming menyipitkan matanya dan cahaya dingin melintas di tatapannya. Panggil Nona Sulung, aku akan membawanya kembali nanti. Dia hanya seorang pria, tidak ada orang yang bisa lepas dari sifatnya yang jahat. Wanita itu mungkin cukup cantik, tapi jika dibandingkan dengan Cuksue, dia pasti lebih rendah penampilannya. Selain itu baik itu kekuatan, keluarga atau watak, dia juga jauh dari Cuksue. Oleh karena itu aku akan meminta Cuksue untuk menarik pria itu ke dalam keluarga Xia. Dengan cara ini baik dia maupun Dr. Suci Bai Zongtian tidak akan bisa lolos dari kematian mereka. Ya Tuan. Pria itu buru-buru bangkit ketika dia menerima perintah dan dengan cepat keluar dari ruang kerja. Xia Ming terdiam saat dia menatap matahari terbenam yang indah di luar ruang kerja. Pikiran-pikiran yang muncul di matanya yang cerdik dan jahat adalah sebuah misteri.